Apa jadinya ya jika mertua dan orang ketiga ikut andil dalam rumah tangga seseorang? Siap. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Yuli yang sedang menunggu seseorang. Rupanya yang dia tunggu adalah seorang penasehat pernikahan. Mereka begitu dekat karena di sisi lain mereka saling mengenal satu sama lain. Dan perkenalkan, dia adalah Kartika. Di sana kan jadi bertiga sama Sandra. Di sisi mereka yang sedang bercengkrama, Yuli pun berkonsultasi tentang seorang laki-laki yang dia cintai. Kemudian kita akan diajak flashback mengikuti proses bertemunya dengan lelaki tersebut. Ini adalah Gilang. Siapin dua air dulu. Kalau instalasi Dia menekuni profesi sebagai arsitek dan menggarap proyek tata taman hingga namanya banyak dikenal. Dan ini adalah Ambar, istri dari Gilang, yang mana mereka ini sudah punya dua anak bernama Bagas dan Ayu. mertuanya katanya, Pak. Ambar enggan menerima telepon dari ibunya, sampai-sampai ibunya ini menelepon Gilang hanya untuk memperbaiki tanamannya yang terjatuh. Bahkan saat Gilang menelepon Ambar untuk memberitahukan hal itu, Ambar hanya menjawab cetus dan menutup telepon. Ini nggak main tanah liat. Ya, bentar aja, Ma. Ambar juga membuka kelas keramik dan Yuli merupakan satu di antara 3 orang dari anak didik Ambar. Yuli ini sosok yang mudah bergaul khususnya dengan anak-anak Ambar, dan Ambar juga terlihat welcome terhadap Yuli. Saat Yuli akan pulang, Ambar menitipkan kedua anaknya untuk diantar ke rumah sang ibu. Sedangkan di tempat lain, ibunya Ambar sedikit bercerita tapi ujung-ujungnya meminjam uang kepada Gilang untuk Rian dan anak-anaknya. Diketahui di sini Rian adalah kakak tertua dari Ambar, tapi si ibu meminta agar hal tersebut dirahasiakan dari Ambar. Yuli dan anak-anaknya datang. Tak lama, neneknya ini langsung membawa masuk. Tinggallah Yuli dan Gilang di luar, dan menitip pesan dari Ambar agar Bagas diberi obat setelah mandi sore. Gilang paham akan tanaman, Yuli banyak bertanya karena Kemal, sang pacar, akan membangun resto bertema alam. Gilang pun memberi kartu nama berisi nomor telepon yang selanjutnya nomor telepon tersebut Yuli berikan kepada Kemal. Kemal menyerahkan proyek itu agar Yuli mengaturnya. Yang langsung nyosor, lu bilang tuh agresif. Ambar punya sahabat bernama Dina yang datang malam itu, dan Ambar pun curhat masalah rumah tangganya yang kurang harmonis. Dina memberikan saran agar menghubungi penasehat pernikahan untuk menyelesaikan masalah itu. Saat Gilang dan anak-anak sudah pulang, Ambar mencoba menyapa, tapi Gilang terlihat seperti malas menanggapi pertanyaan Ambar. Ketika Gilang mandi, Ambar mengambil handphone Gilang untuk dicas. Dan ketahuanlah isi pesan dari ibunya tentang peminjaman uang tadi. Terlihat begitu hambar hubungan mereka malam itu. Masalah baru muncul. Bagas yang memiliki sebuah penyakit kulit yang tidak bisa lepas dari obat pun kambuh karena Gilang kemarin lupa memberi obat. Lagi-lagi hal tersebut memicu masalah antara keduanya. Lagi apa? Lagi ngehias. Gilang mencoba mencairkan suasana dengan meminta maaf kepada Ambar. Ambar juga meminta agar Gilang dan dirinya menemui penasehat pernikahan. Gilang menolak karena merasa hal itu tidak perlu. Namun saat Ambar mengajak untuk membicarakan masalah mereka, Gilang memilih untuk kerja dan menghindari topik yang berkaitan dengan mertua kedua belah pihak. Pun bilang untuk kali ini dia tidak bisa memberikan uang untuk sang mertua. Aku bilang kali ini aku nggak bisa bantu. Di kantor, Gilang kedatangan Yuli yang ingin membahas masalah taman resto kemarin. Karena Kemal tak bisa hadir, maka meeting hanya dilakukan mereka berdua saja. Setelah dari situ, Yuli menghadiri kelas keramik hanya sekedar meminta maaf telah bertemu Gilang tanpa kehadiran Ambar. Hal itu pun direspon baik oleh Ambar. Bagas, ayo ada yang pisah Bu. Bagas. Di malam hari, Ambar kedatangan sang mertua sambil membawa sebuah bungkusan sate. Seperti halnya mertua yang lain saat berkunjung ke rumah menantu, belum lengkap rasanya jika tidak berkomentar pada semua hal, termasuk masalah anak atau bahkan masalah rumah tangga anak dan menantunya. Rupanya Ibu Ambar meminjam uang secara terus-menerus pada Gilang, dan Gilang mengadukan hal itu kepada sang ibu hingga menjadikan Ambar yang tak tahu apa-apa dimusuhi oleh si mertua.
Kesal karena terlalu ikut campur, Ambar cetus mengomentari omongan mertuanya di depan Gilang. Seketika itu juga si ibu mertua pergi. Bagas seolah sangat mengerti perasaan Ambar. Saat di meja makan, Bagas menyingkirkan sate yang dibawa oleh omanya karena tahu Ambar sakit hati dan tidak mau memakan sate itu. Ambar kembali mengajak Gilang untuk bertemu penasehat pernikahan besok. Lagi-lagi Gilang seakan menolak harus membagikan masalah hidupnya kepada orang lain. Padahal hal tersebut telah membuat mereka pisah ranjang. Keesokan harinya, Ambar dan Gilang menemui Kartika sang penasehat pernikahan. Terlihat canggung saat mengutarakan masalah, Ambar memulai pembicaraan dengan mengungkapkan bahwa komunikasi mereka salah karena sebuah pertengkaran hebat. Ambar jadi gampang marah. Gilang mengungkapkan bahwa Ambar itu gampang marah sekarang. Ungkapan tersebut justru bertentangan dengan perasaan Ambar yang selalu merasa bahwa Gilang menghindar setiap ada masalah. Hal itu malah menjadi masalah baru. Gilang merasa tidak perlu mengungkapkan apa-apa dan pergi hingga membuat Ambar semakin kesal. Ambar tak habis pikir atas apa yang ada di pikiran Gilang. Yuli mengambil kesempatan saat melihat Gilang bersedih. Dia sengaja membuat Gilang tertawa dan seakan Yuli nyaman jika Gilang tertawa bersamanya. Bunga-bunga cinta mulai tumbuh antara Yuli dan Gilang dan mereka sering curi-curi pandang meski di hadapan Kemal. Kemal juga merasa ada perasaan spesial di antara mereka. Mereka berdua pulang bersama dan banyak bercerita tentang kisah hidup masing-masing. Hubungan Gilang dan Ambar yang terasa menjenuhkan. Dari Yuli, Gilang menemukan hal yang menyenangkan. Ambar belum mengetahui hubungan mereka dan tetap welcome saat bertemu dengan Yuli. Yuli membahas Gilang yang seolah Yuli itu menyukainya. Ambar sedikit risih dan memilih pulang terlebih dahulu. Di sana Mas Rian nggak punya koneksi. Ambar bercerita tentang masalah mertua dan ibunya kepada Kartika. Di balik itu, Ambar berterima kasih atas bantuan Gilang terhadap keluarganya. Tapi Ambar juga kecewa karena hal tersebut menjadikan Ambar terpojokan. Kartika terus menggali perasaan Ambar siang itu, dan rupanya Bagas mengetahui pertengkaran kedua orang tuanya. Ibu dengar, kamu lagi ngerjain. Sedangkan di scene berikutnya, si ibu menghampiri Gilang di pekerjaannya. Ibunya ini masih saja membuka pembicaraan mengenai besannya itu. Gilang meminta agar si ibu tak menganggapnya anak kecil lagi dalam urusan rumah tangga, tapi tak mendapatkan respon dari si ibu, dan tetap menganggap si Gilang ini adalah anak kecil di matanya. Gilang sering menghubungi Yuli via telepon, tapi untuk membalasnya, Yuli selalu mengingat kebaikan Ambar padanya. Alur itu pun dia ceritakan pada Kartika yang membuat hubungan Yuli dan Gilang lebih intens. Yuli mendatangi kantor Gilang untuk mengadakan meeting bersama Kemal. Mereka bercengkrama satu sama lain, yang mana akhirnya Kemal melihat kedekatan mereka. Terlihat tidak respek terhadap keduanya, Kemal mendesak percepatan pekerjaan karena merasa tidak suka terhadap Gilang. Gilang mulai kejar target, hujan pun tidak dihiraukan. Yuli membawakan teh sambil memayungi Gilang, terlihat begitu romantis tanpa dia tahu Kemal telah memperhatikannya. Di rumah, Ambar terus mencerca Gilang dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat Gilang pusing dan pergi dari kamar. Kini bukan lagi tidur di sofa, tapi Gilang pergi ke kantor untuk tidur. Di pagi harinya, Gilang kembali dan membuat sarapan untuk anak-anak. Ambar keluar dan menyuruh anak-anaknya untuk mandi. Setelah kepergian anak-anaknya itu, Ambar meminta maaf kepada Gilang, tapi Gilang terlihat acuh. Singkat cerita, di kelas keramik, Ayu bercanda bersama Yuli. Ayu juga mengajak Yuli untuk menyaksikan Ayu tanding bola nanti, dan Ambar mengiyakan permintaan Ayu meskipun hatinya terasa sedikit berat. Ambar menceritakan kejadian Gilang tidur di kantor tersebut pada sahabatnya, yang saat itu menelponnya. Rupanya di belakang Ambar, Gilang sering ketemuan dengan Yuli, terlihat mesra seperti orang pacaran. Perlakuan cuek Gilang dibalas oleh Ambar. Singkat cerita, di hari selanjutnya, Ayu dan tim sudah bersiap tanding bola. Ambar dan Dina menghadiri pertandingan tersebut. Selang beberapa waktu, Yuli datang menyapa mereka berdua. Dengan wajah yang terlihat tak suka, Ambar memperkenalkannya pada sang sahabat. Halo, Dina. Yuli. Dina.
Ayu mulai memasuki lapangan. Tak lama Gilang datang menyapa Yuli. Yuli juga terlihat begitu senang atas kedatangan Gilang. Gilang duduk di samping Yuli tanpa menghiraukan perasaan Ambar yang saat itu memperhatikan mereka berdua. Setelah itu mereka duduk bersama dan memesan minuman. Ayu semakin dekat dengan Yuli dan menjadikan Ambar cemburu. Ditambah Gilang mempersilahkan Yuli untuk minum sebotol berdua dengan Ayu. Ambar pergi meninggalkan mereka. Dina mengikuti dan Ambar menangis sambil mengungkapkan pikirannya bahwa Gilang ada main di belakang dengan Yuli. Yuli pamit kepada Gilang saat Ambar datang karena merasa tidak enak. Dina pun menyahut baik keinginan Yuli tersebut. Meski di sisi lain Gilang merasa sedikit kecewa atas kepergiannya Yuli. Atas peristiwa tersebut Gilang merasa tidak enak hati dan menghubungi Yuli tepat ketika Yuli sedang bersama dengan Kemal. Hubungan mereka pun rupanya telah terendus oleh Kemal. Kemal mengingatkan agar Yuli tak terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan Gilang yang telah beristri dan memiliki 2 anak itu. Di siang hari ibunya Ambar datang berkunjung. Karena hari ini ulang tahun, ibunya meminta kado khusus hari ini anak-anak akan diantar oleh sang ibu. Ambar menemani anak-anak untuk sarapan. Ibunya Ambar berbisik kepada Gilang tentang hubungannya dengan Yuli, yang mana dia tidak mau ikut campur asalkan Gilang bisa memperbaiki hubungannya dengan Ambar. Selang beberapa waktu, Ambar menyiapkan teh untuk Gilang yang akan pergi kerja. Gilang yang kepikiran omongan mertuanya langsung bertanya apakah dia bercerita kepada sang ibu tentang Yuli. Tentu saja hal itu memicu emosi Ambar karena berpikir hubungan itu ada. Gilang menjadi pembela untuk Yuli. Terjadilah pertengkaran hebat sampai hampir terjadi kekerasan. Ambar tak terima tentang ungkitan Gilang. Gilang pun begitu. Pertengkaran itu merusak mental keduanya sampai anak-anak yang seharusnya mereka jemput pun terabaikan. Ambar kembali curhat kepada Dina tentang pertengkaran karena ulah Yuli. Usut punya usut, rupanya Dinalah yang telah mengadukan hal tersebut kepada ibunya Ambar. Ambar menjadi kesal pada sang sahabat karena telah menambah masalah dalam hidupnya. Pertengkaran berkepanjangan itu menjadikan Gilang pergi membawa barang-barang untuk tidur di kantor hingga anak-anak pun jarang bertemu dengan Gilang. Sekaligus Gilang menghadiri openingan kafe milik Kamel. Di sana dia memperhatikan Yuli yang sedang mengobrol. Kamel langsung to the point. Kini dia telah tak memiliki hubungan lagi dengan Yuli. Keduanya sama-sama punya kesempatan. Gilang mengantarkan Yuli pulang karena enggan diantar sampai rumah. Gilang mengajak Yuli untuk menunggu Gojek saja di kantornya. Saat akan masuk ke dalam kantor, mobil Ambar tak sengaja menyoroti wajah mereka berdua. Ambar marah dan meninggalkan Gilang yang mencoba memberi penjelasan itu. Sesampainya di rumah dengan hati berat dan kecewa, Ambar mengutarakan keinginannya untuk bercerai. Gilang pergi menemui Yuli kembali dan bercerita kekecewaannya terhadap Ambar yang telah meminta cerai dari Gilang. Selang beberapa hari, Dina datang untuk meminta maaf kepada Ambar. Tak lama, Yuli pun datang menemui Ambar membicarakan hal-hal tentang hubungannya dengan Gilang, yang mana hanya sebatas nyaman, serta Yuli berjanji tak akan mengusik mereka berdua lagi. Singkat cerita, Ayu dan Bagas merasa kehilangan sosok sang ayah. Hal itu membuat Ambar sadar bahwa jika mereka cerai, maka anaklah yang akan menjadi korban. Tepat saat sidang mediasi, Ambar membatalkan gugatannya pada Gilang dan mereka hidup bersama lagi.